Abu Lahab tuh pamannya Nabi, betul gak? Yang namanya paman sama ponakan sayang atau tidak? Harusnya sayang. Tapi Abu Lahab bisa nggak sayang sama ponakan gara-gara siapa? Istrinya. Maka hati-hati dengan tipu daya yang bernama perempuan. Nah itulah pokoknya. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad. Ada yang jawab sebelah sana, rumah tangga saya. Coba Bu, agak sadar diri jawabannya Bu. Kok agak berat menjawab iya tadi ya? Sebut saja rumah tangga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong jawab, Nabi Muhammadnya baik, istrinya baik, diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, ada ujian tidak? Suami ibu Nabi bukan? Ulangi, suami ibu Nabi bukan? Bukan. Terus ibu baik banget enggak? Ulangi. Suami ibu Nabi bukan? Bukan. Terus ibu baik banget enggak? Astagfirullahaladzim. Tolong jawab, ibu pernah cemberut sama suami? Pernah kesel sama suami? Pernah meninggikan suara depan suami? Pernah belanja online tanpa izin suami? Pernah? Istighfar. Kalau pernah semua, ibu tuh baik dari mana Bu? Makanya kalau ada yang bilang gini, gimana ya biar suami aku tidak ada salah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa? Ganti sama malaikat. Selama pasangan kita manusia, selama itu pasti ada salahnya. Maka buat cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Jangan minta diulangi lagi, susah kata-kata tadi itu. Maka izin, tidak ada manusia yang lepas dari ujian, betul? So pesan saya, sabar. Apa? Sabar. Yang diuji rumah tangganya, sabar. Yang diuji keluarganya, sabar. Yang diuji ekonominya, sabar. Badai pasti berlalu, hujan pasti banjir. Kenapa jadi banjir? Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Selama yang pergi bukan Allah, semua akan baik-baik saja. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iman kepada Allah. Satu, banyak dosa, minta ampun. Dua, banyak masalah, minta doa sama Allah. Dan yang ketiga, lihat ini wajahnya mirip semua. Ini wajah camat semua. Mohon maaf Pak Camat. Pak Camat di sini maksudnya apa? Calon mati. Mati pasti tidak? Pasti. Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Mati pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi ayah bunda duluan, belakangan. Atau dibalik, nya belakangan. Ayah bunda uninya, kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Ada. Survei membuktikan yang masih muda potensi matinya lebih besar daripada orang tua. Mana contohnya? Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor biasanya orang tua atau anak muda. Belum pernah dengar ada seorang kakek lompat dari apartemen tertinggi kan diputusin neneknya. Tidak ada. Yang matinya begitu orang tua atau anak muda. Makanya ayah bunda udah uni kan umur mah nggak ada yang tahu. Lebih muda udah uni lebih tua, mati mah nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang lebih tua duluan, yang lebih muda belakangan, atau dibalik, yang lebih muda belakangan. Yang penting bukan siapa duluan yang mati, tapi siapa yang siap menjemput kematian itu. Betul? Bertambahnya umur sesungguhnya bukan bertambah tapi berkurang.
Setuju? Apa bekal yang sudah kita siapkan? Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita yang dulu masih bersama dengan kita, tapi tahun ini sudah tak lagi bersama dengan kita. Maka semua pasti akan mati. Orang kaya Mati. orang miskin Mati. Coba jawab mati yang keras ya. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. yang paling belakang, yang di tengah, Mati. yang di samping, Mati. AA Hilman. Kalau AA jangan mati teuing atuh ya, wafat gitu loh. AA, kita semua wajah banyak dosa, kita semua wajah banyak masalah, kita semua pasti akan mati. Satu hal yang pasti, iman di hati tak boleh pergi. Setuju? Setuju. Jadi pesan yang pertama di tahun baru Hijriah ini, tolong tingkatkan apanya? Iman. Iman. Gak usah takut menjalani hidup. Ciri orang beriman itu sederhana, tidak gelisah dengan yang sudah terjadi, dan yang kedua, tidak khawatir dengan yang belum terjadi. Ulangi, ciri orang beriman itu ada berapa? Ada dua. Satu, tidak gelisah dengan yang sudah terjadi. Dua, tidak khawatir dengan yang belum terjadi. Kita punya siapa? Allah. Kita punya Allah. Maka pesan yang pertama, tolong dicerna baik-baik. Semua urusan kita serahkan kepada siapa? Allah. Diberi nikmat, syukur. Diberi ujian, sabar. Ulangi, diberi nikmat, Syukur. diberi ujian, Sabar. diberi takdir, ridho. Melepas takdir, ikhlas. Ulangi, diberi takdir, Ridho. melepas takdir. Ikhlas. Ulangi, diberi nikmat, Syukur. diberi nikmat, syukur. Diberi ujian, sabar. Diberi takdir, ridho. Dilepas takdir, ikhlas. Ulangi, diberi nikmat, Syukur. syukur. Diberi ujian, Sabar. sabar. Diberi takdir, ridho. Dilepas takdir, ikhlas. Diberi nikmat, alhamdulillah. Diuji, innalillah. Ulangi, diberi nikmat, alhamdulillah. Diuji, innalillah. Melihat yang mempesona, Alhamdulillah. masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Berjanji, insya Allah. Berbuat salah, astagfirullah. Ulangi, diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi ujian, innalillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Berbuat salah, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Lihat Ahilman, Masya Allah. kenapa astagfirullah? Orang beriman lisannya berzikir, betul? Matanya berzikir, lisannya baik sangka, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena di hatinya ada Allah. Ada siapa? Ada Allah. Ada Allah. Percayalah, hidup akan terasa ringan, hati jadi tenang kalau ada siapa? Ada Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hati menjadi tenang karena ingat kepada Allah. Yang kedua, I-nya adalah tambahkan ilmunya. Tambahkan apa? Ilmunya. Ilmunya. Adik-adik, ayah bunda, udah uni semua, Dia. mohon maaf ya, ilmu itulah jendela dunia. Ilmu itulah yang akan mengangkat derajat kita dalam urusan dunia. Mohon maaf, tadi waktu saya berjalan dari Padang menuju Solo, kita lewat apa? Sitinjau Lawi, kemudian kita lihat rumah, kita lihat sawah, kita lihat kebun. Sesungguhnya mengingatkan saya dengan masa kecil saya. Sejak kecil saya anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SD. Setelah itu saya dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent.
Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional, dan ayah kami buruh kuli angkut di pasar. Satu ketika saya pernah marah sama ibu saya. "Ma, Allah tuh gak sayang sama kita. Ma, Allah tuh gak adil sama kita." Ibu saya bilang, "Enggak nak, Allah tuh baik, Allah tuh sayang." Saya jawab ibu saya, "Ma, kalau Allah baik, kenapa Allah menakdirkan saya jadi anak yatim di usia saya masih kecil? Kalau Allah baik, kenapa kita miskin? Kenapa kita susah? Dulu kalau ada teman saya diambilkan rapot sama ayahnya, saya marah. Kenapa? Karena saya nggak begitu. Dulu kalau ada teman saya dibelikan mainan sama orang tuanya, saya marah. Kenapa? Karena saya nggak dapat itu. Dulu kalau ada keluarga lengkap keluarganya, saya marah karena saya nggak begitu. Saya marah sama ibu saya. Sampai kapan? Tapi ibu saya punya hati yang luas, punya hati yang lapang. Ibu saya bilang, "Nak, tunggu saatnya nanti Allah akan angkat derajat kita." Saya bilang, "Kapan, Ma? Kapan? Kapan?" Ibu tukang jualan di pasar, bapak almarhum, kakak bermasalah semua. Kapan? Udahlah. Kita memang ditakdirkan jadi orang miskin. Kita memang ditakdirkan jadi orang susah. Dipeluk badan saya, diusap dada saya sama ibu saya. "Sabar ya nak, semua pasti akan selesai." Tak lama kemudian, ibu saya jatuh di kamar mandi, dan kata dokter ibu saya stroke, sakit. Belum selesai rasa sakit saya dengan wafatnya ayah saya, belum selesai cara saya memahami takdir yang Allah berikan tentang miskinnya keluarga kami. Ibu saya sakit. Saya bilang sama ibu saya, "Bener kan, Ma? Allah tuh gak sayang sama kita. Bener kan, Ma? Allah tuh jahat sama kita." Ibu saya menangis, memeluk badan saya. Apa kata ibu saya? "Iman, Mama boleh sakit, tapi doa Mama tidak akan pernah sempit untuk Hilman. Setelah ini Hilman harus keluar rumah, nanti tinggal di panti asuhan, sambil nanti Hilman belajar di pesantren." Kata ibu saya, yang bisa merubah kehidupan kita ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata ibu saya, "Mama sakit, doakan Mama Hilman keluar rumah, tinggal di panti asuhan, nanti ada yang nyekolahin Hilman, masuk di pesantren, belajar yang benar di pesantren, belajar yang baik di pesantren." Hidup terus berjalan, waktu terus berlalu. Ibu saya setiap ketemu dengan saya selalu mengingatkan tentang ilmu kepada saya. "Hilman, jangan pernah jauh dari ilmu, terutama Al-Quran. Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia." Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Namanya apa? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Namanya apa? Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran
menjadi pemimpinnya para malaikat. Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkan Quran, jadi kota yang paling mulia di dunia apa? Mekah dan Madinah. Kata ibu saya, hanya ilmu yang bisa mengangkat kehidupan kita. Saya keluar rumah, saya tinggal di pesantren. Kalau libur, saya pulang ke rumah nyuapin ibu saya. Ibu saya kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya pernah bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, orang kampung, dari Garut ke Jakarta jauh sekali, rasanya gak mungkin. Apa kata ibu saya? Shh, aminkan saja. Selama ada iman di hatimu dan selama ada ilmu dalam dirimu, aminkan saja. Nanti Hilman ceramah di TV seperti ustadz-ustadz itu. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman belajar pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang miskin, orang gak punya. Apa kata ibu saya? Kita boleh miskin, tapi Allah maha kaya. Kita boleh gak punya apa-apa, tapi Allah punya segalanya. Aminkan saja. Selama ada iman di hatimu, ada ilmu dalam dirimu, jangan takut. Pasti Allah dengarkan doa-doa kita. Ibu saya suka baca talbiyah setelah sholat, labbaik Allahumma labbaik. Saya pernah tanya, Mama, kenapa suka baca talbiyah setelah sholat? Apa kata ibu saya? Iman. Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Iman bisa berangkat haji dan umrah ke Baitullah. Dulu kata-kata ibu saya sulit saya pahami. Sekarang dengan izin Allah, apa yang pernah terucap oleh ibu saya semuanya menjadi kenyataan. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di TV ya. Sekarang setiap pagi AA ceramah di TV. Walaupun ibu saya belum sempat melihat saya ceramah di TV, karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya berceramah di TV seperti hari ini. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz hebat ya? Enggak. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat hati ibu saya, yang tidak pernah berhenti meminta kepada Allah tentang kebaikan yang Allah titipkan kepada saya hari ini. Saya bisa berangkat haji umroh setiap tahun. Izin Allah kita punya tour and travel yang kita miliki, kita bimbing. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Ilmu itu penting sekali. Maka ibu, ayah, jangan pernah berhenti ya menyemangati anak-anak kita untuk sekolah dengan baik, untuk belajar dengan baik. Dan jangan pernah mengeluh jadi ibu, jangan pernah mengeluh jadi ayah. Boleh jadi anak kita yang hari ini paling berat ujiannya, boleh jadi nanti dia yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak kita yang paling sulit kita urusnya sekarang, boleh jadi nanti dia yang bisa ngangkat derajat kita. Maka pesan saya, Pak Wali, titip pendidikan anak-anak di kota Solo. Tidak boleh ada anak-anak Solo yang tidak sekolah. Tidak boleh ada anak-anak Solo yang tidak mau belajar. Karena hanya ilmu yang bisa merubah segalanya. Setuju atau tidak? Dan kita
Jangan insecure, jangan rendah diri. Saya percaya selama ada ilmu dalam diri kita, selama ada iman di hati kita, disitulah Allah berikan cahaya untuk kita. Maka di awal tahun baru Hijriah, pesan saya yang pertama, tingkatkan apa? Iman. Imannya. Yang kedua, Ilmunya. tambahkan ilmunya. Bapak-bapak, laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak sibuk dengan ilmu, maka laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Perempuan harus sibuk dengan ilmu. Kalau perempuan tak sibuk dengan ilmu, perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Maka pada akhirnya ilmu menjadi kunci yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Setuju? Dan yang terakhir, I-nya adalah istiqomah. Apa? Istiqomah. Yang sudah baik di tahun lalu, pertahankan. Yang sudah baik di tahun sebelumnya, tolong jaga baik-baik. Ada yang bilang, istiqomah itu berat. Iya. Yang ringan, istirahat. Status saya Rabu itu. Istiqomah itu berat. Yang ringan, istirahat. Kenapa istiqomah berat? Karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya bukan surga. Kipas angin, kulkas satu pintu. Maka teruslah istiqomah di jalan Allah. Ada satu doa, yang doa ini jangan pernah kita lepaskan setiap setelah sholat, agar kita istiqomah di jalan Allah. Angkat kedua telapak tangan, izinkan baca doanya. Tolong ikuti doanya sama-sama. Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lebih keras. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami dalam keburukan setelah Engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin. Surat Ali Imran ayat 8. Ini doa agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua ilmu. I yang ketiga istiqomah. Bagaimana cara meningkatkan iman, bagaimana cara menambah ilmu, dan bagaimana menjaga istiqomah, insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Boleh? Boleh. Masih boleh nggak ke Solok lagi? Boleh. Bener? Benar. Masih mau nggak dengar ceramahnya lagi? Mau. Masih mau dengar ceramahnya lagi? Mau. Jadi masih boleh ke Solok lagi? Boleh. Pak Wali, tolong pahami perasaan rakyat JKT yang ada di sini. Mudah-mudahan malam ini penuh dengan kebaikan. Amin. Malam ini dengan penuh keberkahan. Amin. Seperti ini Allah jumpakan kita di Solok. Amin. Insya Allah nanti kita jumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terakhir, mau doa, boleh apa enggak? Boleh. Yuk duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Izinkan kita doa sama-sama malam hari ini. Semoga doa-doa kita malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan istighfar sama-sama. Semoga istighfar yang kita baca mengabulkan dan mengampunkan setiap dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya.
minal khotoya. Lagi astaghfirullah rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Lebih keras. Astaghfirullah rabbal baroya. Astaghfirullah Minal khotoya. Semuanya. Astaghfirullah rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih keras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata. Seandainya bisa menangis, menangislah. Allah mencintai hambanya yang berdoa dengan khusyuk, bahkan meneteskan air matanya. Aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan kami untuk bertemu malam hari ini. Ya Allah, terima kasih Engkau lembutkan hati kami untuk mengaji di malam ini. Ya Allah, terima kasih Engkau ringankan langkah kami untuk hadir di masjid ini malam ini. Ya Allah, terima kasih Engkau sampaikan umur kami bertemu dengan tahun baru 1448 Hijriah. Amin. Allah, malam ini kami mohon, siapapun di antara kami yang banyak dosa-dosanya, siapapun di antara kami malam ini yang banyak maksiat-maksiatnya, Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kami dengan tahun yang lalu kecuali Engkau maafkan dosa-dosa kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim.
Ampuni semua dosa kami ya Allah.